فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Nuzhatul Qari Syarah Kitab al-Ilm min Sahih Bukhari, yang mana sekarang kita masih berada pada pembahasan menjelaskan bab fadli man alima wa 'allam, keutamaan orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu. Kita lanjutkan kemarin yang belum terselesaikan, halaman 112, bahwasanya manusia di hadapan ilmu dan juga petunjuk Nabi SAW itu terbagi menjadi berapa? 3. Halaman 112 bagian bawah itu ya. As-sinful awal, pembagian yang pertama, alladzina duriba lahumul masal bil ard at-tayyibah allati idza nazala 'alaihil ma' minas sama' qabilathu wa anbatatul kal'a wal ushbal katsir. Pembagian pertama yaitu orang-orang yang dipermisalkan untuk mereka seperti permisalan tanah yang bagus, yang subur, yang apabila air itu turun di atasnya, air hujan atau yang semisalnya dari langit, tanah tersebut menerima dan menampung, qabilathu, menerima dan menampung, wa anbatul kal'a wal ushbal katsir, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan serta rerumputan yang banyak. Al-ushba itu rumput, al-kal'a tumbuhan. Tipe yang pertama inilah yang bermanfaat. Fastafadan nas minha, akhirnya manusia mengambil faedah darinya karena dia menampung banyak ilmu dia tampung, kemudian meresap, kemudian manusia mengambil ilmu dari orang tersebut. Ini tipe yang pertama. Tanahnya subur, kena air hujan, tumbuh-tumbuhan pun tumbuh, rerumputan pun tumbuh, banyak orang mengambil faedah dari situ. Itu namanya darbul mathal, memberikan permisalan dengan suatu permisalan yang ada kaitannya dengan pembahasan. Fastafadan nasu minha hum wa ma yahtajuna ilaihi, maka manusia mengambil faedah dari tanah yang subur tadi itu dan apa yang mereka perlukan padanya. Min bahimatul an'am, berupa binatang-binatang ternak, karena biasanya kalau tanah subur itu sekitarnya binatang ternak pun juga hidupnya nyaman karena rumput banyak. Bal wa tastafidu mimma tambutu hadhil ard makhluqat lillahi azza wa jalla, dan bahkan dari apa-apa yang tumbuh di muka bumi ini dari kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala pun juga mengambil faedah. Ala ikhtilafi anwa'iha, atas berbagai macam jenisnya. Burung-burung biasanya kalau di hutan yang masih rindang, ya kan, tempat-tempat yang banyak rerumputan, banyak pepohonan yang hijau, itu biasanya kan hewan-hewan banyak di situ.
mengambil faedah juga, bukan hanya manusia. Bukan hanya manusia. Kata beliau, "Na'am, hadza mathalun lisinfil awal." Iya, ini adalah permisalan untuk jenis yang pertama. Paham ya, jenis yang pertama. Alladzi jadda fi talabil ilm asy-syar'i, yaitu orang yang bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu syar'i. Man jadda wajada. Barang siapa orang itu bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan. Itu ungkapan sebagian kalam orang Arab. Man jadda wajada. Man yazra' yahsud. Man sabata nabata. Itu semakna semuanya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan. Barang siapa yang menanam, kelak dia akan memanen. Menanam ilmu maksudnya, nanti dia akan memanen hasilnya. Dan barang siapa yang sabata, kokoh dalam mencari ilmu, nabata, dia akan tumbuh. Beda dengan tumbuhan yang ditanam sebentar cabut, tanam lagi cabut lagi, tanam lagi cabut lagi. Itu ibaratnya orang belajar belum selesai, pindah lagi pelajaran yang lain. Belum selesai, pindah lagi. Itu nggak akan apa? Nggak akan tumbuh. Paham ya? Antum kalau nanam tanaman itu kan dibiarkan dulu, dibiarkan tanam sampai tumbuh berbuah, ya kan? Coba kalau nanam baru sehari cabut lagi, nanam lagi 2 hari cabut lagi, nggak akan berbuah, nggak akan ada hasilnya. Maksudnya kurang kokoh, kurang bersabar dalam menanam tadi. Kata beliau, "Nan wa tamassuh jadan wa mujahidan atau wal iltaman afan alladhi jadda fi talab al-ilm syar'i wal tamasahu jadan wa mujahidan hatta ahraza nasiban wafiran minhu masyaallah." Permisalan yang pertama ini, orang yang sungguh-sungguh di dalam mencari ilmu syar'i, kemudian mencarinya, iltamasahu, mencarinya, jadan, dengan penuh kesungguhan, wa mujahidan, dan penuh perjuangan, hatta ahraza nasiban, sampai dia menghasilkan buah atau bagian wafiran yang sempurna. Masya Allah, sabar. Paham ya? Sabar. Jadi permisalannya seperti orang yang nanam tanaman tadi itu kan, kalau nanam kan biarkan tumbuh dulu sampai benar-benar kokoh, kemudian berbunga, berbuah, diambil manfaatnya. Iya kan? Nah, beda kalau nanam baru sehari 2 hari cabut, nanti tanam tempat lagi cabut lagi, baru sebentar cabut lagi, itu nggak akan tumbuh. Paham ya? Nah, maksudnya harus namanya tulus zaman, panjangnya waktu di dalam mencari ilmu. Min nususil kitab was-sunnah, dia sampai mendapatkan bagian yang sempurna dari dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Wa syara'a fi bayan dzalik wa tafasilihi wa istinbatul ahkam minhu, dan sampai dia bisa memulai. Syara'a itu pada artinya. Dan kita lewati afal syuru' di dalam kitab nahwu, dan kita lewati afal syuru'. Syara'a ini di antara maknanya pada. Dan dia hingga dia sudah bisa memulai menjelaskan hal tersebut dan menjelaskan rinciannya serta mengambil istinbat hukum-hukum darinya. Karena huwa mudawwanun fi kutubil ilm wa fununis syariah, sebagaimana hal ini telah tercatat, tertulis, tersusun di kitab-kitab ilmu dan juga beraneka ragam bidang studi syariat ini. Paham? Sabar, bersungguh-sungguh, berjuang. Karena orang yang namanya berilmu itu kan perlu proses. Ta'allam, falaisal mar'u yuladu 'aliman, falaisa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Belajarlah, karena tidak ada orang dilahirkan langsung berilmu, itu enggak ada. Maka tidaklah sama orang yang saudara yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Mafhum? Nah, in sa'iltin nasa 'anna wa 'anhum falaisa sawa'an 'alimun wa jahul. Jika kamu bertanya kepada mereka tentang diriku dan tentang mereka, niscaya tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Perlu proses. Fahadal qismu fi kulli zamanin wa makan hum khairun nas. Masyaallah. Pembagian yang pertama ini, tanah yang subur ini, orang yang berjuang, berkorban, sabar dalam mencari ilmu ini, pada setiap waktu dan setiap tempat adalah sebaik-baik manusia.
bisababi ma'alimuh min syar'illahi azza wa jalla wa nasharuhu wa sabaru ala kulli ma wajahahum min su'ubatin wa aqbatin asna'i tahsin wal amal wa nashr. Sahih. Artinya, kenapa orang yang tipe pertama ini adalah orang yang dikenal dengan sebaik-baik manusia setiap waktu, setiap tempat? Disebabkan karena mereka alimu, mengetahui ilmu. Mereka mengilmui ilmu tadi, yaitu apa? Mengilmui syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyebarkannya, mendakwakannya, kemudian sabar di atas semua perkara yang dihadapi oleh mereka berupa kesulitan-kesulitan, perkara-perkara yang muncul akibat itu muncul tiba-tiba, perkara-perkara yang muncul susulan, di pertengahan dia tahsil, mendapatkan ilmu, wal amal, mengamalkan, wan nasr, dan ketika menyebarkan. Itu tipe yang pertama ini luar biasa. Antum lihat tanah yang subur, itu kan posisinya begitu tersiram oleh air dari langit, air hujan misalkan, itu kan langsung tumbuh-tumbuh sekitarnya tumbuh dan hijau. Kemudian dari situ banyak yang mengambil manfaat, mulai manusia, hewan, dan bahkan tumbuh-tumbuhan sendiri, ya kan? Nah, begitu pula orang yang dia ketika menanam ilmu, mempelajari ilmu, kemudian ilmunya itu sudah mulai berbuah, akhirnya dia amalkan. Tapi orang mengambil manfaat dari dia, dan dia menyebarkan, mendakwahkan, sabar. Ilmu, amal, dakwah, sabar. 4 poin ini jangan sampai terlupakan. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Sebagaimana nasihat yang terulang-ulang yang disampaikan oleh siapa? Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab di Muqaddimah Al-Ushul Salasah. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Jadi diurutkan, ilmu dia miliki, kemudian dia amalkan, kemudian dia dakwahkan, kemudian sabar di atas dakwah. Fata'addadat a'maluhum, maka amalan mereka itu bermacam-macam, berbilang-bilang banyak maksudnya. Fata'addadat a'maluhum, banyak amalan mereka. Fatajiduhum min ahli ta'lim lil bashar, maka kamu jumpai mereka ada orang yang pandai mengajari manusia. Karena orang beda-beda. Ada yang pandai ngambil ilmu, tapi enggak pandai nyampaikan. Ada enggak? Ada. Dia kalau ngambil ilmu pandai dia. Hafal Al-Quran mudah, hafal As-Sunnah mudah, memahami pelajaran mudah. Tapi untuk menyampaikan ke orang lain mesti keberatan, itu ada. Perlu proses. Paham? Nah, ada juga dia yang modelnya terbalik, memahami sulit, tapi begitu dia paham, dia bisa ngajarin orang lain. Paham? Dia mungkin menghafalnya sulit, enggak terlalu mudah. Hafal Al-Quran juga tidak terlalu mudah, hafal As-Sunnah tidak terlalu mudah. Tapi begitu dia paham, begitu dia hafal, dia mudah untuk menyampaikan ke orang lain. Itu ada juga seperti itu. Nah, karena orang berbeda-beda. Kata beliau, fatajiduhum min ahli ta'lim lil bashar. Maka kamu jumpai mereka ada yang dia itu pandai, punya keahlian di dalam mengajarkan ilmu kepada bashar, kepada manusia. Wa min ahli jihadi fi sabilillah, dan juga ada di antara mereka yang ahli dalam bidang jihad fi sabilillah, punya strategi, punya barakallahu fikum trik-trik, punya siasat-siasat di dalam peperangan, dia pandai. Macam-macam orang. Nah, seperti sahabat yang mulia pun, sahabat Rasulullah SAW juga waktu itu ada kan yang memang pandai, punya trik dalam peperangan. Seperti apa? Kisah perang Khandaq, perang Ahzab, trik yang dibikin, ide yang dimasukkan oleh siapa? Salman Al-Farisi. Nah, jadi beraneka ragam. Wa min ahli al-amr al-ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Ada juga orang yang punya keahlian dalam merintahkan perkara ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar. Karena enggak setiap orang berani. Kadang orang yang takut, ada orang yang kadang sungkan, segan. Ada juga yang tipenya dia bismillah, sampaikan apa adanya. Ini khair, ini syarr, ini bid'ah, ini sunnah, ini tauhid, ini syirik. Perkara terima atau tidak urusan nanti. Ya kan, orang beraneka ragam. Wa min ahli da'wati ila Allah tabaraka wa ta'ala. Ada juga yang dia itu punya keahlian di dalam berdakwah. Setiap dia berdakwah disambut dengan apa? Sambutan yang baik,
diterima dakwahnya. Tentunya hal ini proses dan juga melalui tahapan-tahapan tadi, sabar dalam mencari ilmu dan juga sabar dalam mengamalkannya, dan juga bersabar dalam mendakwahkan ilmu tersebut. Wa min ahli nasiha lillah wa li kitabih wa li rasulih wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Dan juga ada, kamu jumpai mereka, ada yang pandai, punya keahlian di dalam menasihati. Paham ya? Menasihati untuk Allah, maksudnya untuk agama Allah Subhanahu wa taala, dia dakwahkan, dia sebarluaskan. Wali kitabnya, dan juga nasihat terhadap kitabnya, ya, dia hafalkan, dia ajarkan Al-Qur'an. Wali rasulnya, dan juga nasihat untuk rasulnya, dia ikutin jejaknya, ikutin jalannya, ikutin syariatnya. Wali a'immatul muslimin, dan nasihat untuk segenap pemimpin kaum muslimin, dia pandai berkomunikasi, pandai berinteraksi, pandai menasihatin orang berbeda-beda dan juga beraneka ragam. Wa amatihim, dan pandai juga menasihati manusia secara umum, tentunya dengan trik dan cara yang dianjurkan dalam Al-Qur'an Karim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. 3 cara ini. Pertama, hikmah dulu, lemah lembut, sopan santun, meletakkan sesuatu pada tempatnya, dilihat si konpat, situasi, kondisi, tempatnya, bagaimana orang awam atau orang baru ngaji atau orang dah lama ngaji, santri atau rombongan orang-orang awam, itu perlu dilihat juga di dalam berdakwah. Kemudian kalau dengan cara hikmah aja kurang mempan, tambah lagi yang agak di atasnya, wal mau'izah al hasanah, nasihat yang agak tegas tapi bagus. Paham? Nah, dengan nasihat pun tidak mempan juga, solusi yang terakhir wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara terbaik. Perdebatan yang terbaik barakallahu fi bukan debat yang dikenal dengan debat kusir, debat yang tidak ada ujungnya, tidak ada titik temunya, tidak ada selesainya. Itu perdebatan yang tercela seperti itu. Tapi perdebatan yang dikenal dengan wajadilhum billati hiya ahsan, itu perdebatan yang membuahkan hasil. Pertama, idharul haqqi, kedua ibtalul batil. Hasilnya apa? Menampakkan al-haq, ada hasilnya, dan menghancurkan, memadamkan kebatilan. Itu perdebatan yang bagus, perdebatan yang bagus. Adapun kalau tidak pandai debat, khawatir justru nanti ragu terhadap agamanya, jangan sekali-kali menginjak pintu perdebatan. Paham? Jangan sekali-kali menginjak pintu perdebatan. Karena apa? Datang dalam hadis yang sahih, hadisnya Abi Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Tidaklah sesat suatu kaum yang semula kaum itu berada di atas petunjuk, berada di atas Al-Qur'an was sunnah, melainkan apa? Sebabnya karena didatangi pintu perdebatan. Maka seringkali para ulama terdahulu mereka menasihatkan, jangan duduk-duduk dengan pengikut hawa nafsu, jangan duduk dengan ahlul ahwa, jangan debat dengan mereka. Sampai-sampai al-Imam Abdullah bin Abbas, sahabat yang mulia, beliau mengatakan, la tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Kalian jangan duduk-duduk dengan pengikut hawa nafsu, karena pengikut hawa nafsu itu kalau duduk-duduk dengan mereka yang pandai debat, akhirnya memutarbalikkan fakta, yang dalil mereka tolak, yang hujjah mereka sampaikan, bisa membuat sakit hati. Sakit hati dalam artian bagaimana? Hatinya tersakiti dengan syubhat, paham? Tersakiti dengan syahwat. Kemudian juga Imam Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah, beliau juga mengatakan, la tudalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum fa inni la amin an yaghmisukum fi dalalatihim aw yulabbisu alaikum ma kuntum ta'rifun. Atau kama qala rahimahullah. Artinya, jangan kalian duduk dengan pengikut hawa nafsu, wa la tujadiluhum, dan jangan debat dengan mereka. Jadi kalau debat dengan ahlul ahwa, debat dengan ahlu bid'ah itu
biasanya itu akan membuat kita sakit hati karena ngeyel. Disebutkan dalil A, dalil B, dalil C, dia nolak, ngeyel, bantah, bangkang, enggak nerima. Padahal sudah dalil. Seharusnya kalau dia itu paham syariat, sami'na wa ta'na. Kan itu. Nah, kemudian apa pesan beliau? Pesan Al-Imam Abdullah bin Zaid Al-Jarmi tadi, Abu Qilabah rahimahullah. Fa inni la amin. Sesungguhnya aku tidak merasa aman an yuhmisukum fi dhalalatihim. Kalau mereka menjerumuskan kalian ke dalam kesesatan mereka, au yulabbisu 'alaikum ma kuntum ta'rifun, atau mereka membuat samar kalian di atas hak yang kalian dulu kalian ketahui. Itu alasannya. Makanya kalau mencari ilmu pun dari ahlu sunnah, jangan mencari ilmu dari ahlu bid'ah wad dalal, jangan mencari ilmu dari ahlu ahwa. Apa kata Al-Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullah, inna hadal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, lihatlah oleh kalian dari mana kalian mengambil agama kalian. Fangduru nam. Kemudian sebutkan dalam riwayat setelahnya itu apa itu? Fayungdar ila ahli sunnah fayukhad hadithuhum, thumma yungdar ila ahli bid'ah fala yukhad hadithuhum. Dilihat dari ahli sunnah, diambillah ilmu hadisnya. Dilihat lagi dari ahli bid'ah, maka enggak diambil ilmu hadisnya. Syahidnya barakallahu fiik, ada manusia-manusia yang tipenya punya keahlian dalam berdakwah ila Allah azza wa jalla, dan juga ada yang pandai dalam memberikan nasihat. Wa umuman tajiduhum sabbaqin ila kulli khair sahih. Secara umum kalian akan menjumpai mereka itu bersegera berlomba-lomba untuk apa? Untuk mendapatkan atau berbuat kebaikan. Ya, orang-orang yang paham Al-Qur'an dan Sunnah itu kamu akan menjumpai mereka sabbaqin, orang-orang yang bersegera menuju pada perkara yang baik. Wa muqta'idin, mereka orang-orang yang menjauhkan diri mereka an kulli syarrin, dari segala kejelekan, akhidin biwasailil khair, dalam keadaan mereka mengambil dengan apa? Dengan sarana-sarana kebaikan, ta'atanillah, dalam keadaan mentaati Allah Subhanahu wa taala, wa mutaba'atan Rasulillah sallallahu, dan dalam keadaan apa? Mencontoh mengikuti Rasulullah SAW. Nabidina, dalam keadaan mereka melaksanakan, menerapkan wasaila, nabidina, dalam keadaan mereka mencampakkan, dalam keadaan mereka melemparkan wasail syarr, sarana-sarana kejelekan. Ba'da ma'rifatihim lah, setelah mereka mengetahuinya, wali ahli, dan juga mengetahui ahli syarr, khaufan min uqubatin, karena takut terhadap hukuman-hukuman Allah, wastihya'an minhu azza sya'nuhu, dan karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pembagian yang pertama, barakallahu fiik. Masih ada pembagian kedua dan juga pembagian yang ketiga nanti insyaallah kita tunda pada pertemuan akan datang. Yang terpenting kita sudah ambil pembagian pertama dan mengetahui intinya bahwa tanah yang subur itu manfaatnya banyak, bisa diambil manfaat orang lain atau dia memberikan manfaat yang lainnya. Ibaratnya seperti orang yang berilmu, itu manfaatnya banyak, bisa untuk dirinya dan bisa untuk orang lain. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, walhamdulillahirabbil alamin.